Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sedikit kita persepsi dulu materi latihan minggu lalu. Ini dia, ya. Nah, ini dia anak Ustadz. Nah, bagi anak Ustadz yang mungkin terkendala minggu lalu, ya, Ustadz ingatkan pada hari ini kita akan kembali untuk menguji kuisis, ya. Jadi anak Ustadz nantinya jika terjadi kesalahan ataupun error, ya, maka segera hubungi Ustadz di nomor biasanya, ya, 0813 70 44 8336, ya. Baik, soal yang pertama berikut ini yang bukan. Nah, yang bukan Ustadz, ya. Nah, jadi perhatikan baca soalnya baik-baik. Katanya yang bukan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah yang bukan, ya. Yang bukan adalah jawabannya sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, ya. Nah, kenapa? Karena sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di mana? Iya, benar sekali, terjadi di alveolus, ya, gelembung paru-paru. Bukan terjadi di hidung, ya. Di hidung itu ada rambut hidung yang berfungsi untuk apa? Untuk menyaring debu-debu yang masuk ke dalam udara yang masuk ke dalam hidung, ya. Baik. Sudah jelas ya anak Ustadz, ya. Jangan di pertanyaan yang nomor satu ini yang bukan atau kecuali, ya. Baik. Yang kedua, struktur pada laring, ya. Laring itu apa? Iya benar, laring adalah pangkal tenggorokan yang berfungsi mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah apa namanya? Iya, jawabannya adalah epiglotis, ya. Ini merupakan selaput, ya, epiglotis yang berfungsi untuk apa? Untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring atau trakea. Jadi, antara tenggorokan dengan kerongkongan ini kan ada hal yang sangat dekat sekali, ya. Sehingga fungsi dari epiglotis ini ketika kita makan misalnya, ya, makanan masuk ke dalam kerongkongan, maka ketika kita bernapas, ya, dia berfungsinya membuka menutup gitu. Ketika kita makan dia berfungsinya menutup sehingga tidak masuk makanan ke trakea. Nah, sehingga kalau kita tersedak berarti masuk ke trakea seperti itu, ya. Barakallahu fik. Baik, yang ketiga soalnya adalah jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah, nah, seperti tadi yang sudah dibahas di nomor 1. Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Luar biasa. Nah, Ustadz pintar-pintar dan cerdas dan soleh, ya. Alveolus jawabannya. Atau gelembung paru-paru disebut dengan alveolus. Fungsinya adalah pertukaran O2 dan CO2. Baik. Yang keempat, struktur yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah, nah, jadi anak Ustaz sebelum kita jawab, paru-paru itu kan dia mengembang mengempis, ya, seperti itu, ya. Nah, supaya tidak terjadi gesekan, maka ada selaput pembungkus paru-paru. Nah, selaput pembungkus paru-paru itu yang disebut dengan pleura. Maka jawabannya adalah pleura, ya. Baik, bagaimana? Sudah paham, ya? Insyaallah. Yang kelima, berikut yang bukan kembali nih Ustadz, ya. Yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah, yang bukan adalah suhu lingkungan, ya. Baik. Yang kelima, berapakah volume udara residu yang ada dalam paru-paru? Jawabannya adalah 1000 ml. Jadi jika ada pertanyaan volume udara residu, ya, itu besarnya adalah 1000 ml yang ada di dalam paru-paru, ya. Baik, yang ketujuh, apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? Apa namanya? Iya, bagus sekali, namanya asma, ya. Atau asma, ya. Baik. Kedelapan, paru-paru seseorang pasien, ya, penuh dengan cairan.
Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri. Nama bakterinya adalah Streptococcus pneumonia. Artinya pasien tersebut terserang penyakit sesuai dengan namanya, penyakit apa? Iya, penyakit pneumonia ya. Baik, kesembilan. Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Ya, yaitu dengan cara tidak merokok. Karena rokok itu haram, ya nah Ustadz ya. Nah, jadi jangan ada yang merokok ya. Mudah-mudahan kalau ada keluarga kita yang masih merokok, ya doakan supaya tidak merokok lagi, jelaskan. Kenapa? Karena dapat mengganggu kesehatan. Kan sudah belajar IPA, ya kan? Nah, belajarnya di sekolah luar Masya Allah gitu kan. Sehingga kita harus mengaplikasikan yang Ustaz semua. Bukan hanya sekedar teori, tapi juga dipraktekkan. Nah, pertanyaan terakhir, jumlah lobus. Lobus itu gelambir. Ya, adalah 5. Sebelah kanan jumlahnya berapa? 3. Sebelah kiri jumlahnya 2. Dijumlahkan berapa semuanya totalnya? 5 ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi anak Ustadz, ini Ustadz ambil yang terbaik. Mungkin afwan jika ada yang tidak terdeteksi ya. Nah, tapi insya Allah tetap dicatat. Cuman ini yang terambil Ustadz ya. Untuk yang terbaik dapat nilai 100. Di antaranya ya ada Bang Nahlan dari 8C. Ya ada Pasha Almas ya. Ada Muhammad Fadil Syahrifi. Yang lainnya mungkin ada yang bervariasi, ada yang 90, ada yang 80 dan lain-lain sebagainya. Ya. Baik, barakallahu fiik ya, sudah dapat nilai 100. Yang belum hari ini coba dibuktikan insyaallah ya, belajar sungguh-sungguh, ambil penanya, ambil bukunya, catat poin-poin penting materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Manjadda wajada insyaallah ya. Amin. Baiklah anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan belajar ya materi pada hari ini. Oke, nah ini dia. Yang ada buku silakan ya lihat bukunya tentang sistem pernapasan manusia, ya. Nah sekaligus kita mereview kembali. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama ya semua ya, mengetahui urutan sistem pernapasan manusia dengan tepat ya. Nah selanjutnya mengetahui beberapa penyakit ya di saluran pernapasan dengan benar, dan melalui media ini juga anak semua akan mengetahui ya jumlah udara yang ada di paru-paru. Baik, dan beberapa materi lainnya yang insyaallah kita akan bahas pada hari ini. Nah, jadi anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan ya, alat pernapasan manusia. Istilah pernapasan disebut juga dengan respirasi. Nah, jadi respirasi itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu bernapas atau ventilasi paru-paru. Merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua adalah respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Yang ketiga adalah respirasi internal. Apa itu respirasi internal? Merupakan pertukaran gas yang terjadi ya antara darah dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Ya. Jadi, pada proses tersebut darah melepaskan oksigen. Lambang oksigen apa anak? Iya, pintar, Masya Allah. O2 ya. Karbon dioksida apa? Karbon dioksida? Iya, CO2 di dalam sel tubuh.
O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP. Apa ATP? Ya, panjangannya adenosin trifosfat. Dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Nah, respirasi seluler akan dipelajari pada jenjang selanjutnya nantinya, ya. Baik. Jadi intinya anak Ustadz, ya. Jadi respirasi internal, ya, itu terjadi di paru-paru, sedangkan internal terjadi di mana? Di pembuluh darah, ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, organ pernapasan manusia sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Organnya berurutan dari mulai hidung, setelah itu faring, ya, laring, ya, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus itu ditambahkan boleh, yaitu cabang dari bronkus, dan paru-paru, ya. Baik anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidung sudah kita bahas juga minggu lalu, kita akan review sejenak, ya. Di hidung adalah, ya, organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar, ya. Rambut-rambut hidung seperti selaput lendir dan konka, ya. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk apa? Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk, ya, terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri, ya. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu udara atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Tahukah kalian anak-anak, bisa kalian buka di buku hal kalian, buku kesayangan kalian halaman 50, ya. Nah, udara tersusun atas banyak sekali jenis gas. Gas yang terdapat di udara misalnya, ya, NO2, CO2, CO, O2, SO2. Tidak semua gas tersebut baik untuk kesehatan manusia. Misalnya karbon monoksida, itu hasil pembakaran, ya. Gas CO dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna dan terdapat pada asap kendaraan bermotor. Apabila gas CO terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, oleh karena itu anak-anak, janganlah kita menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah, itu tidak baik. Karena apa? Karena agar gas karbon monoksida tidak banyak terhirup oleh keluarga kita, ya. Demikian anak-anak Ustaz semua. Nah, jadi setelah mengetahui fungsi dari hidung, apakah menurut kalian baik menghirup udara melewati hidung atau melewati mulut? Ada yang tahu, Nak Ustadz? Mana yang bagus? Iya, benar sekali. Yang benar, ya, yang lebih sehat adalah melalui hidung, karena itu adalah salurannya, bukan melalui mulut, ya. Karena di mulut tidak ada rambutnya. Kalau di mulut ada rambut, gawat juga, ya, Nak Ustadz, ya. Ketelan rambut kita terus setiap hari ketika makan, ya. Baik, nah selanjutnya adalah faring. Apa tadi faring? Benar sekali. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang posterior, ya, yaitu rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Nah, dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Ya, ini dia gambar sketsanya, nah Ustadz, struktur organ pernapasan, rongga hidung, faring, dan laring, ya. Bukan luring, ya. Kalau luring itu luar jaringan, laring, ya, pangkal tenggorokan. Ini gambarnya konka, ini konka, ya Ustadz, ya. Ini rongga hidung, ini konka, ini rongga mulut, ini tonsil, ya, tonsil. Ini faring, ya. Ini adalah epiglotis tadi yang kita bahas. Ini laring, ya. Ini namanya trakea dan ini namanya esofagus, ya. Kerongkongan. Nah, ini strukturnya. Sekarang laring.
Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara apa? Menghubungkan paring dengan apa? Iya, benar sekali. Paring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis tadi dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk apa? Untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk. Fungsinya itu apa? Untuk mengeluarkan partikel dari mana? Dari laring tadi. Pintar anak Ustadz ya. Masya Allah. Jadi bisa kita lihat di halaman 51 ada istilah-istilah yang mungkin masih baru didengar. Oleh sebab itu anak Ustadz perhatikan baik-baik pembelajaran ini. Jadi udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring rongga hidung. Afwan ya, tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Nah, apabila pita suara tegang, akibatnya tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban sehingga anak-anak menghasilkan nada suara yang rendah. Akibat adanya hormon androgen. Nah, tahu itu apa? Hormon, mohon maaf ya, kelamin pria ya. Pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini yang menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara perempuan ya. Baik, inilah lebih kurang struktur pita suara dalam laring. Jadi pita suara ini terdapat di mana? Di dalam laring ya. Masya Allah. Selanjutnya adalah trakea, setelah itu bronkus dan bronkiolus ya. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu Ustaz. Trakea itu adalah tenggorokan. Sedangkan bronkus cabang trakea, bronkiolus cabang bronkus. Bagus sekali. Nah, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri, ya kan? Masih ingat ya, lobusnya ada berapa? Semuanya 5. Barakallahu fiik. Nah, tentang alveolus anak Ustadz. Alveolus tadi apa? Gelembung paru-paru. Ini dia alveolus ya, maka berbentuk apa dia? Seperti balon-balon ya yang disusun diikat seperti itu. Itulah dia alveolus ya. Baik. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ya? Masih insyaallah ya, luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke mekanisme pernapasan manusia. Nah, ya, pada saat kita bernapas berlangsung dua mekanisme. Apa saja? Yang pertama menghirup. Menghirup disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Sedangkan menghembuskan disebut dengan ekspirasi atau ekshalasi. Yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru pada saat melakukan mekanisme pernapasan yang terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut dan diafragma. Diafragma itu apa? Otot yang terdapat di antara dada dan rongga perut di sini ya, Ustaz ya, terletak di antara perut dan dada. Nah, pada saat inspirasi, diafragma otot berkontraksi ya, otot dada dan diafragma berkontraksi. Pada saat ekspirasi gini ya Ustaz ya, inspirasi berarti saat kita menghirup. Kalau ekspirasi berarti saat kita mengeluarkan. Nah, jadi paru-paru kembali normal ketika dikeluarkan tadi. Dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, ya bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membersihkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut dengan pernapasan perut. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Iya, barakallahu fiik ya. Baik. Nah, tentang frekuensi pernapasan ya bisa kalian baca di buku kalian halaman 54
ya. Oke. Nah, kegiatan ini dapat dikerjakan secara mandiri di rumah. Yang penting kan semuanya harus rajin belajar ya, dan terus berusaha ya. Baik. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya yaitu volume tidal ya, Afan ya. Ini dia meluncur tadi. Nah, jadi ini sudah kita pelajari ya. Ini sudah tadi sampai di mana? Sampai di volume udara manusia. Nah, anak-anak, setiap hari kita insya Allah bernapas. Ada yang nggak bernapas? Ya, saya yakin semua bernapas. Alhamdulillah. Kalau yang nggak bernapas, hati-hati dulu ya. Perlu dicek kesehatannya. Mudah-mudahan semua sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait mengenai volume pernapasan anak-anak Ustadz ya, ada istilah-istilah nantinya seperti tadi volume tidal ya, volume residu dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga kita belajar pada hari ini dengan giat dan dengan sungguh-sungguh. Ada istilah dengan volume tidal. Apa itu volume tidal? Volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal. Volumenya sekitar 500 ml. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml. Baik, bagaimana anak Ustadz paham ya semua ya? Baik, ada volume cadangan inspirasi, volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Ya, jadi volume cadangan inspirasi sekitar berapa? Sekitar 1500. Kalau volume tidal tadi 500 ml yang dia keluar masuk, namanya volume tidal, itu 500 ml. Volume cadangan ekspirasi itu 1500 ml ya. Itu dia. Volume cadangan inspirasi itu 1500 liter. Volume residu, ini dia. Apa tadi volume residu? Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Tersisa yaitu 1000 ml. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Volume segitu sekitar 4500 ml. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Insya Allah ya, luar biasa. Nah, ini tentang pelajaran tadi masih aneh anak Ustadz ya. Jadi mengenai beberapa volume misalnya gini, ditanya volume cadangan inspirasi, volume inspirasi mana ya? Iya, Afan ya, ini kursornya terjadi kesalahan. Ya. Saya sudah cukup ya sampai di sini materinya. Masih ada waktu? Sudah. Oke. Baik anak Ustadz, karena waktunya sudah habis ya anak Ustadz ya. Nah, setelah ini kalian melakukan kuisis pada hari ini. Jangan lupa jika ada kendala melakukan kuisis, segera lapor Ustadz ya. Nah, baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.